Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak, teman sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, baik yang sudah di tempat kerja, di jalan, di rumah, atau dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa, sehat raganya, sehat fisiknya, sehat psikisnya, sehat kantongnya, ya, rezeki yang banyak, berlimpah, dan barokah. Itu mari kita bersama-sama untuk terus selalu berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Mari siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'inda lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu. Inna ilallahi raghibun. Ibu bapak yang dirahmati Allah.
Pada kesempatan yang pagi yang cerah ini, izinkan kami untuk menyampaikan pentingnya kita untuk selalu bekerja sama. Bekerja sama, kenapa? Karena bekerja sama dalam Islam sangat ditekankan sebagai salah satu nilai utama dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 disebutkan tentang perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Nabi besar Muhammad SAW juga selalu memberikan contoh. Nabi selalu memberikan contoh, yaitu bagaimana mereka bekerja sama, bagaimana beliau Rasulullah SAW bekerja sama, beliau selalu mengedepankan musyawarah, kolaborasi dalam setiap keputusan yang diambil baik kalangan sahabat maupun dalam urusan masyarakat. Ya, dengan maka tentunya kita harus belajar dan mengedepankan ini ya. Untuk apa? Untuk tentunya untuk persatuan dan ukhuwah. Kenapa? Karena Islam mengajarkan pentingnya persatuan di antara umatnya, ukhuwah atau persaudaraan yang mendorong umatnya untuk bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi maupun spiritual. Jika kita tidak demikian, maka kita termasuk di dalam Al-Isra ayat 1 sampai dengan 3, yaitu wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi menetapi kesabaran. Ya, jadi di sini diterangkan dalam Al-Maidah 2 tadi, yaitu dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan atau dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, kita diperintahkan, Allah memerintahkan kepada hambanya untuk beriman, untuk bertakwa dalam segala jenis kebaikan. Al-bisri, selalu berbuat kebaikan. Dan memerintahkan untuk saling bertawun, ya, bertawun dalam meninggalkan segala bentuk kemungkaran. Ya. Kita diperintahkan untuk saling meninggalkan dalam dosa dan kebatilan. Maka dikuatkan lagi dalam Quran surat Ali Imran ayat 2, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah yang saling bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Jadi kalau kita itu bersaudara itu rasanya nikmat. Kita dipersatukan karena iman. Kita dipersatukan karena iman. Menurut Imam As-Sa'di rahimahullah, dalam tafsirnya mengatakan sesungguhnya dalam kebersamaan kaum muslimin di atas agamanya dan kesatuan hati-hati mereka, hal tersebut akan memperbaiki urusan agama dan dunia mereka. Dengan adanya kebersamaan mereka dapat menyelesaikan segala persoalan dengan baik, bahkan mereka juga akan mendapatkan kemaslahatan hasil kebersamaan itu seperti awan, bekerja sama dalam kebaikan, alal birri, dan dalam ketakwaan alal taqwa, yaitu
ta'awun ala birri wa taqwa. Kenapa ta'awun, bekerja sama, tidak akan pernah ada wujudnya jika tanpa ya ada kebersamaan. Kebersamaan di atas dasar atas atas dasar apa? Di atas dasar kitab, atas dasar perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Ya. Perintah untuk berpegang teguh di, di tali di jalan Allah. Perintah untuk saling apa? Bekerja sama di dalam apa? Bertawun di dalam kebaikan, saling mengokohkan, saling menguatkan, saling mendukung, saling ngomong api, saling mendukung, saling janjian ngomong kebaikan, saling nasihat-nasihati, saling memotivasi, saling memberikan perhatian, dan saling tolong menolong. Ya, maka ini penting sekali kita, insya Allah, kalau kita yang demikian, sebagaimana Nabi Musa, ya, Nabi Musa juga di dalam dakwahnya juga minta tolong, ya, berdoa kepada Allah atau memohon kepada Allah, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku. Jadi Nabi Musa juga memohon, ya, memohon teman untuk dakwah. Maka tidak ada seorang pun yang berdakwah di jalan Allah, melainkan pasti, ya, tidak ada seorang pun yang hidup dalam kehidupan ini yang tidak membutuhkan pihak-pihak lain. Ya, tentunya kita semuanya dalam urusan apapun kita pasti membutuhkan orang lain karena kita manusia, makhluk sosial. Ya, tentunya kita akan selalu membutuhkan. Kita tentunya diajak untuk bekerja sama, ya, dan pihak yang bisa diajak yaitu bekerja sama dalam kebaikan. Demikian juga Rasulullah SAW juga selalu mengajarkan kepada kita dalam hadis Bukhari dan Muslim, diterangkan yang maknanya seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling mengokohkan. Kemudian beliau menganyam jari atau menganyam jari jemarinya. Jadi ibaratnya jari jemarinya ini yang dikepalkan, yang dikenakan atau ini, ya, ini layak laksana seperti ini, ya. Dengan kita bersatu kita semakin kuat dan semakin kokoh, gitu ya. Karena dengan tahun kaum mukmin antara sebagiannya dengan sebagian yang lain dalam urusan dunia maupun urusan akhirat disyaratkan berdasarkan hadis itu untuk kalau melihat untuk saling bersungguh-sungguh dalam untuk dan harus memiliki semangat, harus ada memiliki dorongan melakukan kerjasama dalam kebaikan, dalam keimanan, dan dalam ketakwaan. Kita diterangkan lagi dalam hadis Bukhari Muslim, seorang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya, dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya berbuat zalim. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian, kita semua saudara, dan barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Dan barang siapa yang melapangkan satu kesusahan saudaranya, niscaya Allah akan melapangkan baginya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya, nah ini ya, kadang-kadang kita itu lebih senang membuka aib saudara kita. Ini teguran buat kita semua, ya. Dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Jadi kita selalu ngomong kebaikan, tidak perlu kita ngomong kejelekan sama saudara kita, ya, Bapak Ibu sekalian. Maka hikmah hikmahnya banyak sekali di balik kita bekerja sama, tentunya banyak sekali, ya. Agar apa? Agar kita memiliki, ya, di dalam hadis ini tadi kita dianjurkan untuk saling
memotivasi, saling mendorong, saling melakukan kerjasama dalam ketaatan, dalam ta'awun, ya, atau kerjasama atau ta'awun. Di samping itu juga kita dianjurkan, ada anjuran untuk menampakkan pergaulan atau selalu bergaul, selalu silaturahmi, selalu menjalin hubungan yang baik agar menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi selalu menjaga hubungan persatuan dan kesatuan yang baik, saling menjaga perasaan, menjaga ya kita menjaga hubungan tadi yang baik. Jadi mengutamakan kerjasama. Ya, dengan bekerja sama kita memiliki kepekaan yang tinggi terhadap saudara kita. Maka dengan bekerja sama kita minimal kita akan memiliki 3 hal ini. Ya, salah satu hal nanti prakteknya seperti apa? Jika ada saudara kita yang sakit, maka kita harus menjenguknya. Jika dalam sibuk ya, kok lama tidak kelihatan, kenapa? Ya kita mungkin dalam keadaan sibuk, maka kita bisa membantunya. Atau mungkin dalam keadaan saudara kita kok tidak pernah kelihatan, kenapa? Tidak pernah datang di masjid, di sholat ibadah. Jangan-jangan dia sedang jauh dari Allah, maka kita diperintahkan untuk mengingatkannya. Itu ya. Dan dengan ta'awun, dengan bekerja sama, maka kita mendapatkan apa? Kita eh, apa? Dengan bekerja sama, dengan bekerja sama menjadi sebab terwujudnya apa? Kecintaan akan kebersamaan. Dengan bekerja sama akhirnya kita saling tumbuh rasa cinta dan rasa kebersamaan. Dan dengan kerjasama akhirnya menjadi sebab terwujudnya yaitu ukhuwah, persatuan, kekuatan. Dan karena apa? Kita saling mengingatkan diri dalam keimanan, dalam ketakwaan, dalam kebaikan. Dan tentunya kerjasama yang baik itu didasari dengan niat yang ikhlas, ketulusan, dan kejujuran. Kejujuran, dan itulah yang menjadikan kerjasama itu terus berdasarkan keimanan, ketulusan, keikhlasan. Itu yang menjadikan ini yang menjadikan mengarahkan kepada kita menjadi ya kita menjadi terus langgeng dan kita akhirnya selamat. Kita tidak mementingkan, tidak orientasinya tidak hanya pada kepentingan diri sendiri, tapi semata-mata yaitu kepentingan kepada Allah. Tidak hanya orientasinya untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan pribadi atau untuk nafsu kita, tapi semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Maka tadi ada keikhlasan. Dan dengan bekerja sama tentunya kita tidak boleh saling fanatik, percaya kepada A, percaya kepada B. Akhirnya kalau tidak A, tidak bisa, harus A, harus B, harus si A. Jadi harus memandang segalanya sama. Memandangnya tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi, memandangnya semua sama. Ya. Kemudian dengan bekerja sama, kita belajar memahami uh, pribadi masing-masing. Kita belajar memahami kepribadian masing-masing sehingga kita terus prinsip dalam bekerja sama yaitu kita terus belajar, mempelajari, memahami semua ini karena kita uh, dalam kehidupan ini prinsipnya terus belajar dan saling memahami kepribadian kita masing-masing. Ya, jadi dengan beriman tentunya dengan dasar iman maka dengan dasar tolong menolong ini diterangkan dalam Quran surat As-Saff ayat 14, wahai orang yang beriman jadilah kamu penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada sahabat-sahabatnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolongku ya untuk menegakkan agama Allah. Sahabat-sahabatnya yang setia berkata, kamilah penolong-penolong. Jadi dasarnya hubungan itu tadi karena keiman, karena menolong agama Allah. Ta'awun dalam rangka menegakkan ibadah, ta'awun dalam rangka urusan dakwah, ta'awun dalam urusan apapun, urusan bisnis, apapun, juga boleh selama di dalam didasari dengan keimanan dan ketakwaan dan dalam keikhlasan dan dalam kejujuran. Dan banyak sekali fadilah keutamaan di dalam kita bekerja sama tentunya akan meringankan sebuah pekerjaan ya dan amalan akan menjadi besar ya dengan berjamaah akan menjadi besar dan akan timbul
Nomor dua yaitu akan timbul pada setiap orang perasaan untuk saling membutuhkan, saling rasa cinta, mencintai, dan ini dengan bekerja sama merupakan bukti cinta kebaikan sesama saudara, dan dengan bekerja sama merupakan buah dari sekian buah keimanan kita, dengan bekerja sama merupakan landasan kemajuan dan keberhasilan, ya, dengan bekerja sama kita menghilangkan perasaan-perasaan yang dengki, iri, dengki, dan karena ya sudah kita lupakan perselisihan, kita kedepankan persatuan, kita kedepankan keimanan dan ketaatan dan ta'awun alal birri wa taqwa, merupakan, dan itu merupakan salah satu jalan menghantarkan kita kepada ridha Allah dan sunatullah. Demikian yang kami dapat kami sampaikan. Yang terakhir yaitu ingat, wala ta'awanu alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, ya, jangan membantu kezaliman dan dalam dan jangan membantu berbuat kerusakan. Ini demikian. Demikian mudah-mudahan kita selalu di jalan Allah, selalu dalam kebaikan, dan selalu menambah kebaikan dalam bekerja sama, dalam urusan kebaikan, dalam iman dan takwa. Semua kebenaran datang dari Allah, semua kesalahan dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, para sahabatnya, para pengikutnya, para pemimpin kita, orang tua kita, wabil khusus, usaha-usaha kita, putra-putri kita, teman orang yang berbuat baik kepada kita, siapapun yang pernah ketemu dengan kita, siapapun yang mengaminkan ini, siapapun ya berbuat baik maupun berbuat dolim, kita doakan semoga mereka semuanya menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nggak dilanjut. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأشهاب الميمنة من أشهاب الميمنة وأشهاب المشأمة من أشهاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود
وظل ممدود ومنع مسكوب وفاكهة كثيرة لا مق... لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا أولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليها من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه هطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلنا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إن لقرآن إن لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين
فروح وريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.